Kembali bersama saya, Damos Tanggang, konsultan nutrisi dan kesehatan. Hari ini topik kita adalah, dapatkah nutrisi menyembuhkan? Dapatkah herbal menyembuhkan? Dapatkah terapi yang lain menyembuhkan? Jawabannya pasti bisa. Saat ini ada di Cina yang namanya Modern Hospital Guangzhou for Kanker. Mereka memadukan semua pengobatan untuk kanker. Jadi kanker stadium berapapun mereka tangani. Ya tentunya ya, stadium itu semakin rendah stadiumnya, semakin mudah mereka tangani. Nah, jadi ya saat ini kita tidak harus yang namanya sembuh karena nutrisi, sembuh karena herbal, ya sembuh ya karena medis. Nah, itu adalah nyawa orang yang harus kita selamatkan, dan kita ya tidak harus ego yang kita gunakan untuk produk kita masing-masing. Oke, Anda di nutrisi, Anda di herbal, ya Anda di medis, ya dan terapi yang lain. Nah, mari kita padukan seperti di Cina tadi. Mereka itu menggunakan segala bentuk yang namanya dia nanti pengobatan untuk keberhasilan seseorang yang punya penyakit, dan mereka menyelamatkan manusia. Oke. Nah, jadi awal dari pengobatan itu sebenarnya itu dikatakan berawal dari herbal. Kita kenal herbal teknologi Cina kuno, itu banyak produk-produknya. Ya kalau di Indonesia kita kenal dia nanti dengan nama jamu. Jadi awal mula dari yang namanya farmasi itu adalah berawal dari herbal. Contoh misalnya, itu ada jahe. Jahe sebenarnya kalau kita gunakan untuk bandrek, maka dia nanti akan menyehatkan. Di mana dia menyehatkannya? Salah satu adalah dia mengandung yang namanya asetil salisilat. Asetil salisilat itu adalah sebenarnya fungsinya untuk mengencerkan darah. Jadi jikalau seseorang kental darahnya, atau kita katakan kolesterolnya naik, maka dengan konsumsi bandrek atau konsumsi jahe, maka dia nanti merasa lebih nyaman. Kenapa? Karena di dalam kandungan jahe itu ada yang namanya asetil salisilat. Nah, orang farmasi melihat struktur daripada asetil salisilat ini, maka dibuatlah dalam bentuk yang namanya aspirin. Jadi aspirin itu adalah pengencer darah, dan ini nanti dibuat sintetik. Jadi begitulah dia nanti seterusnya, sehingga dia nanti sebenarnya farmasi itu pengobatan medis modern itu berawal dari yang namanya herbal. Nah, jadi coba kita lihat yang namanya antioksidan. Antioksidan sangat terkenal sekarang, itu yang namanya bajaka. Nah, jadi kenapa sangat terkenal? Sebenarnya kandungan antioksidannya lebih dari 1. Jadi sebenarnya setiap tumbuhan, misalnya dia nanti buah, misalnya kita katakan tomat, itu nanti mengandung yang namanya antioksidan. Nah, jadi seperti misalnya nanas mengandung bromeklin, dan seterusnya. Jadi setiap yang namanya buah itu mengandung yang namanya antioksidan. Jadi artinya kalau kita terkena tumor atau kanker, bisa terapi buah. Permasalahannya adalah buahnya itu nanti harus sangat banyak. Nah, jadi secara alami artinya kalau kita hanya menjus saja, mungkin kebutuhan daripada buah itu tak cukup, sehingga kita tetap kalah dalam terapinya. Maka dibutuhkanlah dia nanti yang namanya nutrisi. Bagaimana caranya untuk mengekstrak sehingga dia nanti
itu dalam bentuk ya yang kita katakan dia minim, ya sehingga dia nanti bisa kita konsumsi ke dalam tubuh kita sehingga tidak menolak. Nah, jadi dalam dunia pengobatan modern farmasi, maka ini kita kenal dengan kemoterapi. Nah, jadi ya dilanjutkan lagi dengan radiologi. Jadi prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah orang farmasi melihat apa itu struktur daripada antioksidan, maka dibuatlah dia nanti yang namanya obat secara sintetik, yang kita kenal dengan kemoterapi. Jadi sebenarnya ini kemoterapi ini adalah salah satu cara ya untuk mematikan kanker atau tumor dengan cara meracuni. Jadi sebenarnya antioksidan itu ya itu akan lebih keras dia untuk yang namanya farmasi. Jadi kalau antioksidan dari tumbuh-tumbuhan itu kita katakan ya lebih soft, maka dibuatlah dia nanti obat untuk anti kanker itu untuk farmasi lebih keras. Jadi prinsipnya sebenarnya kok bisa kanker itu bisa dibunuh, sementara sel-sel yang baik itu tidak terbunuh? Jawabannya sebenarnya itu akan sama-sama terbunuh. Hanya saja dia nanti, kalau yang dikatakan dia nanti tumor atau kanker itu mempunyai sifat rakus. Jadi dia nanti jikalau diberikan makanan, maka dia nanti akan menyerap seluruh ya nutrisi ke kanker tersebut, ke sel-selnya sendiri. Nah, sehingga ya diberikanlah, seandainya diberikan antioksidan, maka antioksidan itu akan ya terserap ke sel-selnya sendiri dan itu akan mematikan dia. Demikian juga dengan yang namanya prinsip kemoterapi. Nah, kemoterapi itu memberikan racun ke dalam tubuh. Pertanyaan, ya sel-sel yang baik itu atau yang sehat yang kita gunakan itu apakah teracuni? Jawabannya iya. Nah, makanya dia nanti kalau dia nanti kemoterapi itu ada periodiknya dia. Tidak bisa langsung misalnya hari ini di kemoterapi sampai habis sampai sembuh. Nah, dia biasanya itu adalah ya ada periodenya, sekali seminggu dan seterusnya. Nah, untuk apa? Sebenarnya gunanya untuk memulihkan sel-sel yang baik yang sudah teracuni tadi ya agar sembuh. Nah, jadi dunia nutrisi mendukung ini. Nah, artinya pasien-pasien kanker itu kalau kita beri nutrisi, dia tidak akan sampai botak, ya, sampai kering kulitnya. Dan ini banyak kita aplikasikan kepada pasien-pasien kita yang menjalani kemoterapi. Nah, artinya ya bagaimana mereka bisa hidup nyaman, tidak mual akibat efek daripada kemoterapi tersebut, dan ini sudah kita aplikasikan. Artinya ya dukungan yang sangat besar ya dunia nutrisi kepada dunia medis itu luar biasa untuk menyelamatkan pasien. Jadi ya jangan ego kita yang menyatakan wah saya yang menyembuhkan, kalau tidak ada saya ya maka dia tidak sembuh, kalau tidak begini maka dia tidak sembuh. Sekarang ya kita harus ya sama-sama saling menopang bagaimana agar si pasien kita itu bisa ya dapat sembuh. Nah, jadi ya pemberian kemoterapi itu akan menghancurkan ya kanker itu sendiri ya, dan juga sel-sel yang baiknya datang nutrisi ya ini akan memulihkan kembali sehingga si pasien itu akan bisa hidup bertahan selama ya masa penyembuhan kanker tersebut. Jadi bagi penderita-penderita kanker yang tidak menggunakan nutrisi itu biasanya akan gagal di pertengahan jalan. Artinya kemo pertama mungkin selamat, kemo kedua maka muncul kita katakan dia nanti hal-hal yang menurunkan ya
sistem tubuhnya sehingga ya dia tidak bisa bertahan hidup. Dengan nutrisi maka ya dia akan bisa melanjutkan hidupnya, bahkan bisa menyelesaikan program untuk kemoterapinya. Nah, itu untuk yang namanya dia nanti ya kemoterapi ya, yang itu berawal dari yang dikatakan dia nanti antioksidan. Setiap dia nanti tumbuhan mengandung antioksidan, dan ya paling terkenal sekarang itu adalah yang namanya bajaka ya, karena kandungan dari antioksidan itu sangat banyak. Ada tanin, ada saponin ya, dan lain sebagainya. Nah, karena ya dia memborong begitu banyak, maka dia sangat terkenal sekarang. Nah, namun kita katakan kanker itu tidak sepenuhnya yang dikatakan dia akibat daripada ganasnya atau pertumbuhannya itu saja. Ya bisa saja terjadi ya bertumbuhnya kanker atau tumor itu karena sistem imunitas tubuhnya yang lemah. Nah, artinya bisa saja ya, begitu banyak pun kita katakan dia bajaka, kemoterapi dia gagal. Kenapa? Ya, karena kanker itu tumbuh itu berawal dari sistem imunnya yang rendah. Maka kalau kita bantu dengan yang namanya sistem imunitas, yaitu ya seperti ini meningkatkan imunitas tubuh. Ya tentunya jauh lebih berhasil dibandingkan dengan yang kita katakan hanya menggunakan bajaka saja atau kemoterapi saja. Nah, selanjutnya ada yang namanya ya, kalau di herbal itu ada namanya kunyit, itu adalah antibakteri. Nah, jadi kalau antibakteri itu ini dunia perkembangan dunia medis luar biasa karena ditemukannya penisilin. Maka sebenarnya secara teori yang namanya diinfeksi akibat bakteri apa saja pun, maka itu akan selesai. Dan ini sebenarnya adalah ya dunia keemasan ya kedokteran ya pada saat ditemukan penisilin. Nah, namun ya kalau sekarang kalau dari herbal itu misalnya kunyit ya itu untuk daya gempurnya terhadap yang infeksi itu adalah lemah. Nah, hanya saja misalkan dia nanti ada beberapa orang yang misalnya penyakit lambung ya menggunakan kunyit, maka dia konsumsi kunyit, maka dia nanti akan merasa lega. Nah, jadi tentunya ya ada dia nanti ya sisi kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian ya ada dia nanti namanya royal jelly, ginseng, tongkat ali ya dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah dipercayai sebagai ya vitalitas. Nah, maka ya sebenarnya ya kandungan yang namanya zinkum, kemudian vitamin B-nya yang sebenarnya banyak di dalamnya sehingga meningkatkan ya yang namanya vitalitas. Ya, maka di dalam dunia medis ya sering dikatakan dia nanti ya obat kuat. Nah, jadi secara umum kalau dia nanti yang namanya herbal itu akan respon terhadap semua umur. Nah, jadi artinya pernah seorang dokter mengatakan 70 tahun sudah hebat. Nah, kenapa? Karena ya riwayat si pasien ini adalah sejak dia kecil sampai kita katakan berumur 70, riwayatnya adalah selalu mengidap penyakit. Nah, maka si dokter mengatakan bahwasanya usia dia 70 tahun ini sudah luar biasa. Nah, jadi ya kenapa dikatakan seperti itu? Nah, secara prinsip sih sebenarnya sel-sel tubuh manusia itu ya setelah 70 tahun ke atas tidak respon lagi terhadap obat-obat kimia. Jadi obat kimia ini kan sebenarnya
sering kita katakan dengan sintetik. Nah, jadi seperti contoh yang tadi, ada jahe mengandung asetil salisilat, maka dibuatlah itu nanti sintetisnya ya untuk membuat aspirin. Jadi bukan jahe yang kita buat menjadi aspirin, bukan. Tapi dia nanti ada rumus kimianya itu ditiru, maka dikatakan dengan sintetik. Karena dia merupakan kimia, maka masuk ke dalam tubuh kita, biologi. Nah, itu ya bisa dia nanti responnya bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, makanya dikatakan dia nanti obat-obat yang namanya medis itu sangat efektif ya jikalau kita relatif masih muda. Tapi kalau ya sudah tua, maka tingkat responnya itu rendah. Nah, jadi sekarang ya dunia nutrisi itu luar biasa majunya. Artinya sel-sel kita yang tidak respon itu nanti ya bisa kita buat respon dengan cara mengkonsumsi produk-produk nutrisi. Produk-produk nutrisi ini kenapa begitu respon? Ini ada sehubungan dengan teknologi pangan. Jadi macam-macam teknologi daripada nutrisi ini. Bisa dia nanti yang namanya teknologi stem cell. Nah, stem cell itu apa? Ya, kalau stem cell itu ada namanya sel puncak, sel asal. Ya, biasanya itu kita ambil dari ya plasenta. Jadi kalau anak kita lahir, itu nanti plasentanya bisa disimpan. Nah, di bank ya, sehingga dia nanti tentunya ya bank plasenta. Nah, itu kalau dia sakit, maka kita ambil plasentanya itu untuk obat daripada si anak kita. Jadi obat kita adalah plasenta dari kita. Nah, jadi itu dikatakan dengan sel puncak. Artinya apa? Jikalau ada organ tubuh kita yang rusak, apakah itu jantung, apakah itu paru-paru, ya jikalau kita konsumsi ya plasenta yang kita simpan tadi, maka jaringan tubuh kita itu akan tumbuh kembali dan membaik kembali. Nah, itu adalah salah satu teknologi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya teknologi nano. Nah, teknologi nano itu apa? Teknologi nano itu ya dia nanti kita buat dia nanti partikelnya sangat kecil, 10 pangkat minus 9 ya, nano. Jadi artinya apa? Kalau kita konsumsi, maka langsung terserap dalam lidah kita, ya langsung menyerap ya ke dalam pembuluh darah kita. Nah, ini adalah meningkatkan efektivitas ya apa nutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Nah, itulah yang dikatakan dengan teknologi nano. Nah, kemudian ada lagi teknologi yang namanya serapan. Misalnya kita katakanlah dia nanti nutrisi yang kita konsumsi itu kalau dia masuk, tentunya kita konsumsi, dia masuk melalui kerongkongan masuk ke dalam yang namanya lambung. Nah, jika nutrisi itu dalam suasana asam dia nanti bisa rusak, ya, maka dia nanti pada saat dia nanti berpindah ke usus, maka dia nanti itu rusak. Nah, maka ya dibuatlah dia nanti teknologi ya sejenis yang namanya kapsul membungkus, dan dia dihitung ya setelah masuk ke dalam lambung ya, maka dia nanti akan pecah dia nanti di usus. Nah, dengan demikian dia nanti akan melewati yang namanya lambung dalam suasana asam tadi, sehingga dia nanti langsung ke usus, maka di usus ya nutrisi itu nanti bisa terserap dengan baik. Nah, jadi ya teknologi ini dikembangkan di dalam dunia nutrisi.
Jadi kita sangat bersyukur ya, dunia nutrisi mengembangkan hal-hal yang seperti ini untuk ya kesehatan kita. Permasalahannya adalah ya kita terbuka tidak. Nah biasanya kalau kita yang namanya percaya kepada suatu hal, kita katakanlah percaya ke medis, ya medis toh. Nah ingat tadi dunia modern, kita ingat ya, Modern Hospital Guangzhou for Cancer itu luar biasa. Ya mereka memadukan nutrisi, memadukan herbal, ya, farmasi, ya, kemudian terapi, ya termasuk bekam, akupuntur, ya mereka gunakan untuk itu. Nah, bagaimana lagi nanti agar tercapai tujuan? Nah, jadi dunia nutrisi sangat menyokong itu, ya sangat menyokong itu. Nah, ya misalkan dia nanti ada yang namanya enzim, ya. Dunia nutrisi mengembangkan yang namanya enzim. Di dalam tubuh kita itu banyak enzim, ribuan enzim. Jadi kalau tidak ada enzim dalam tubuh kita, maka kita akan terbakar. Nah, jadi enzim untuk yang namanya pencernaan itu ada yang umum adalah amilase, ada lipase, ada peptiase. Jadi ya kalau dikatakan amilase ini nanti akan menghancurkan dia nanti karbohidrat. Jadi karbohidrat akan dihancurkan. Kalau dikatakan karbohidrat itu sebenarnya adalah polisakarida. Bentuknya dia nanti itu adalah besar. Maka harus diputus-putus dalam bentuk yang namanya monosakarida. Jadi kalau kita makan nasi itu bentuknya namanya amidum. Ya gabungan dari glukosa, puluhan ribu glukosa. Maka kalau kita masukkan enzim, ya makanya akan dipotong menjadi glukosa. Nah, demikian juga dia nanti dengan yang namanya lipase. Apa itu lipase? Enzim ya yang menguraikan lemak. Lemak itu ya akan terurai menjadi gliserol tambah asam lemak. Nah, jadi kalau dalam bentuk lemak dia nanti itu tidak akan langsung bisa terserap ya ke dalam tubuh kita. Nah, maka dia harus dipecah dulu dia. Nah, kemudian nanti ada ya enzim yang namanya protease. Nah, protease ya itu seperti kalau di buah-buahan, di nanas namanya itu bromeklin. Nah, bromeklin itu ya fungsinya adalah untuk menghancurkan atau menguraikan dia nanti asam amino yang terbentuk yang ada dalam protein. Jadi kalau kita makan daging, ya daging itu sebenarnya kumpulan dari protein-protein, ada glisin, timin, sitosin, ya urasil dan sebagainya. Jadi ada 20 ya asam amino esensial. Maka kalau kita masukkan bromeklin, ya maka itu akan dipecah. Nah, asam amino itulah yang akan terserap dalam usus, ya itu akan dibentuk sebagai bahan baku untuk membentuk ya tubuh kita atau sel-sel tubuh kita, baik itu sistem imunitas dan lain sebagainya. Nah, jadi ya nutrisi mengembangkan ini. Nutrisi, ya pihak nutrisi bisa mengekstrak ini. Ya maka dibuatlah dia nanti dalam bentuk yang namanya ya produk yang namanya enzim. Nah, jadi dalam produk Sanho itu ada namanya itu enzim, yaitu dalam mega formula. Jadi dalam mega formula itu ada 120 jenis vitamin, ya enzim dan nutrisi di dalam. Bayangkan. Nah, 120 jenis. Makanya kalau untuk sehat sih sebenarnya sederhana. Kita harus banyak memakan makanan yang variatif. Ya artinya bukan hanya dari satu jenis. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya dia nanti vitamin, kemudian nanti nutrisi ya dalam bentuk kita katakan mikro. Apakah dia nanti dalam bentuk kita katakanlah dia nanti ada seng, ada besi, ada kita katakan dia nanti bentuk-bentuk logam atau dikatakan mineral lah kita katakan. Makanya dikatakan kita butuh minum yang namanya air mineral. Nah,
enzim ini luar biasa. Enzim ini untuk mempercepat proses itu ya luar biasa. Bisa dirasakan 1.000.000 kali, 10 pangkat 6. Jadi artinya seandainya kita letakkan ini bubur, ya ini bubur, baik itu nasi atau bubur apa saja. Nah itu kalau kita taruh enzim ke dalamnya, maka dalam 2 menit itu menjadi air. Nah artinya itu terputus, ya terputus. Nah kecepatannya luar biasa. Ya itu sampai dia nanti ya 10 pangkat 6 kali. Ya makanya di dalam 2 menit, hitungan menit itu dia nanti akan menjadi seperti air. Artinya ya serat-seratnya itu jadi ya terpotong-potong ya menjadi namanya monosakarida. Jadi kalau polisakarida itu ya itu akan terpotong menjadi yang namanya monosakarida. Nah jadi itulah yang dikatakan dia nanti teknologi nutrisi. Jadi teknologi nutrisi itu adalah bagaimana dia nanti sesuatu zat yang berguna bagi tubuh kita, ya tetapi kalau kita konsumsi secara langsung, ya itu ya kurang manfaatnya. Nah sebenarnya kasarnya nutrisi itu adalah peningkatan dari teknologi herbal. Nah jadi kalau misalnya herbal, ya untuk menghasilkan yang namanya kita kan butuh protein, ya maka kita mengekstrak atau ya mengeringkan suatu jenis, kita katakanlah dia nanti bahan tertentu. Nah itu nanti kita buat dalam bentuk tepung, maka nanti ini kita konsumsi. Nah jadi kalau di dunia nutrisi itu jauh lebih canggih lagi, ya. Nah kita mengembangkan nanti namanya spirulina. Nah sama-sama protein. Nah tapi ya spirulina ini nanti jauh lebih ya dahsyat ya dibandingkan dengan yang langsung kita mengambil dari herbalnya sendiri. Nah kenapa seperti itu? Kalau misalnya spirulina itu ya kita butuh protein, memang proteinnya yang ada. Tetapi kalau dalam herbal itu masih ada zat ikutan. Ya termasuk dia nanti ada zat ya racunnya, ya ada dia nanti seratnya, ya dan lain sebagainya. Jadi ya dunia nutrisi itu ya jauh lebih kita katakan dia nanti efektif ya dibandingkan dengan yang biasa selama ini kita konsumsi secara alami, ya baik dalam bentuk yang dikatakan dengan jamu. Nah, jadi ya di sini nanti kita memperkenalkan ya nanti produk-produk dari Sanhok Nutrisi, ya, di mana dia nanti Sanhok Nutrisi mengembangkan yang namanya bahan-bahan dari alami dalam bentuk berbagai produk dan memenuhi seluruh kebutuhan tubuh kita. Kita ambil satu contoh, ini adalah yang paling depan, ini namanya adalah Grand Fibran. Nah, Grand Fibran ini ya ini adalah merupakan kandungan protein yang tinggi. Ini adalah ditambah lagi beberapa herbal, ya ada ekstrak seperti bayam, kemudian ada lidah buaya, nah kemudian ada kunyit, ya. Jadi kandungan utamanya ini adalah protein, spirulina. Nah di mana spirulina ini ya protein dibutuhkan untuk tubuh kita untuk membangun sel-sel kita yang sudah rusak. Nah secara umum ya Indonesia itu sebenarnya kekurangan yang namanya asupan protein. Nah, jadi dengan konsumsi ini maka protein ya asupan protein dalam tubuh kita itu akan ya normal. Jadi contoh misalnya setelah kita dewasa usia 30 tahun ke atas, maka kita itu selalu ya
diet yang namanya mengurangi untuk konsumsi daging. Sementara daging merupakan sumber protein yang paling mudah dan murah saya kira. Nah permasalahannya adalah ya setelah usia 30 tahun ke atas kita takut akan yang namanya kolesterol, ya, sehingga kita mengurangi asupan protein. Sementara ya protein yang kita asup sehari-hari masih kurang. Nah sekarang kita kurangi lagi, maka akan terjadi, maka usia kita tidak akan lebih dari 70 tahun. Kenapa? Ya karena tubuh kita butuh yang namanya dia nanti untuk mengganti. Jadi bagi orang yang takut akan konsumsi daging atau kita katakan diet ya terhadap daging, sebenarnya sederhana, ya konsumsi aja banyak-banyak ya daging tersebut, tapi konsumsi yang namanya untuk menghilangkan kolesterol. Apa itu? Ada produknya, namanya omega 3. Nah jadi ya kita fokus dulu ke yang namanya Grand Fibran ini. Nah ini ya di samping dia kandungan protein yang cukup, ini ditambahkan lagi dengan yang namanya dia nanti herbal. Apa itu? Itulah yang dikatakan dengan lidah buaya, kemudian ekstrak bayam, ya dan seterusnya. Jadi ada 6 jenis herbal di dalamnya. Ini merupakan sumber antioksidan. Nah ingat tadi bajakah itu mengandung beberapa antioksidan. Nah maka ya nutrisi ya membuat hal yang sama. Nah, jadi ini tak ada bedanya ya dengan yang namanya bajakah tadi. Ya, mereka ada 6, ya kita juga ada 6. Ditambah lagi proteinnya. Dan ya kita ya ini ya mudah mengkonsumsinya. Karena memang rancangan daripada dunia nutrisi ya harus seperti itu. Ya, harus yang mudah dikonsumsinya dan kemudian khasiatnya ya harus luar biasa. Nah, saya pernah punya pasien diduga ya itu dia adalah penyumbatan pembuluh darah di jantung. Nah, kebetulan anaknya itu adalah perawat bidan, maka si ibu tersebut ya dilarang makan daging, dilarang makanan berlemak. Nah, ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, pada akhirnya saya mengatakan, coba cek benar-benar dulu ya, bagaimana sebenarnya keadaan jantung si ibu. Nah, maka ya diceklah ya. Ternyata bukan tidak ada penyumbatan, sama sekali tidak ada penyumbatan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekurangan protein di jantung. Nah, sehingga dia nanti jantung itu ya tidak ya bisa bekerja secara normal. Nah, ya dengan memberikan Grand Fibran selesai permasalahan. Jadi dia konsumsi ini dalam 3 hari maka langsung ada perubahan, dan kita berikan dia nanti ini selama ya 1 bulan ya, ditambah dia nanti yang namanya dia nanti omega 3. Nah itulah salah satu dia nanti kegunaan dari nutrisi. Nutrisi ya sangat mendukung ya kondisi fisik kita, kondisi nutrisi tubuh kita, sehingga nanti akan tercapai normal. Maka terjadi yang namanya keseimbangan. Jika terjadi keseimbangan, maka kita akan sehat. Nah, jadi ya, go 100 tahun sehat itu tidak muluk-muluk. Itu adalah hal yang kita katakan lumrah jikalau kita ya cukup nutrisi dan menjaga kesehatan kita. Nah, produk kedua dari Sanpop itu adalah yang kita katakan dia nanti ini omega 3. Omega 3 ini dikenal dengan yang namanya pasukan pembersih pembuluh darah. Nah, omega 3 ini nanti dapat menghancurkan seluruh plak-plak yang ada dalam pembuluh darah kita, baik di jantung, di otak, dan di seluruh tubuh. Nah, jadi ada baiknya ya kerjasama kita dengan yang namanya ya dunia medis. Mereka menentukan berapa persen penyumbatan, dan mereka memberikan yang namanya obat sebagai pengencer darah, kemudian bagaimana melembutkan pembuluh darah, kemudian menghindari ya agar tidak ya terbentuk kembali yang namanya
tumpukan kolesterol dalam pembuluh darah, maka kita ya tambahkan dengan ini. Dengan menambahkan ini, maka dia nanti akan selesai masalah. Ya. Nah, jadi jikalau ya kita hanya memberikan ini, ya tadi dia sudah divonis penyumbatan 80% dan kita hanya menggunakan nutrisi dari saham ini, ya itu bisa berbahaya. Artinya apa? Ini kan tidak serta-merta dalam ya detik dan menit itu untuk mengencerkan darah. Nah, dia butuh waktu. Ya, maka kita butuh ya yang diberikan dokter itu untuk mengencerkan darahnya, untuk mendukung pengobatan kita ini. Jadi jangan sekali-sekali ya untuk melarang pengobatan yang diberikan dokter. Ya silakan, ya diberikan dan kita berikan nutrisi ya pada saat tertentu nanti kondisi daripada tubuhnya sehat, maka dokternya sendiri akan menghentikan pengobatan yang diberikannya. Nah tentunya kalau sudah sehat ya tentunya tidak akan diberikan lagi. Nah jadi ya omega 3 deep sea ini adalah ikan salmon. Ini adalah hidup di perairan laut yang dalam. Kenapa harus ikan salmon? Ikan salmon karena dia hidup di perairan dalam, ini dipastikan dia itu tidak mengandung yang namanya logam-logam berat, terutama logam timbal, merkuri, ya. Nah, sekarang banyak orang mengatakan timbal, merkuri, logam berat sebagai pencemar. Nah, sebenarnya jikalau logam-logam tersebut dia terkandung di dalam ya omega 3, maka itu akan terserap oleh darah. Dari darah itu akan disimpan di otak. Maka nanti otak kita akan ya tertekan. Maka ya kita mudah stres. Nah, bagi anak bayi, nah ini sangat mengganggu. Nah, jadi mungkin ya bayi-bayi yang di kota ini banyak yang kurang pintar karena itu akan menyebabkan penurunan intelijensi. Nah, dari mana itu? Ya, kita kan menggunakan yang namanya bensin. Ya, bensin itu atau pertalite yang sekarang itu sebenarnya untuk meningkatkan angka oktannya diberikan namanya ya tetraetilik. Tetraetilik itu adalah ya PB, ya C2H5 PB. Nah, itu dia nanti kalau dibakar akan menjadi PB. PB itu akan dikeluarkan melalui asap itu akan terhirup ya si bayi, maka dia akan masuk ke aliran darah, maka akan masuk ke otak. Nah, jadi hati-hati yang punya anak ya yang tinggal di perkotaan, ya kita cenderung ya tercemar yang namanya logam PB yang berasal dari mana? Yang berasal dari pembakaran minyak bumi. Nah, kembali kepada omega 3 ya. Omega 3 ini banyak pasien kita yang tertolong ya. Nah, di mana sudah divonis harus pasang cincin dan itu kita gagalkan dengan menggunakan ini. Banyak dia yang stroke ya, yang kita katakan dia nanti awam mengatakan sebenarnya dia itu ya stroke ringan. Istilah sebenarnya tidak ada stroke ringan. Yang ada sebenarnya adalah transient ischemic attack. Nah, pada suatu saat dia nanti ya akan terjadi yang namanya stroke yang permanen. Nah, jadi yang transient ischemic attack ini banyak pasien saya di Kalimantan. Nah, jadi mungkin kalau mendengar video ini ya salam sehat untuk Pak Manen Simanjuntak ya, di mana dia ini konsumsi ini selama 3 bulan dan sekarang bebas dari transient ischemic attack. Dan ya ini juga diberikan kepada adiknya, juga pasien kita, dan setelah konsumsi 3 bulan juga bebas. Jadi ya omega 3 Sunhope luar biasa. Nah, kemudian ini juga kita berikan kepada beberapa orang yang saraf kejepit. Nah, saraf kejepit itu ya banyak faktor ya. Dia nanti bisa karena faktor cedera, bisa karena ya memang tulangnya sudah
ya rusak ya akibat kita katakan dia ada pengeroposan dan lain sebagainya. Tetapi ya untuk yang namanya saraf kejepit akibat daripada penyumbaran pembuluh darah, maka dia nanti akan selesai dengan yang namanya omega 3. Ini produk yang luar biasa. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada produk yang ketiga, itu adalah yang namanya mega formula. Ini namanya mega formula. Memang betul-betul mega. Kenapa? Kandungan nutrisi, ya, kandungan vitamin, kandungan mineral, kandungan enzim di dalamnya itu, ya, totalnya itu adalah 120 jenis. Artinya, ya, kalau kita tidak merasa lapar, kita makan ini aja sudah cukup ini konsumsi kita. Nah, jadi ini sumbernya dari ekstrak hati sapi, royal jelly, ginseng. Nah, ini kandungan paling besar itu adalah yang namanya vitamin B kompleks. Nanti ada, ya, ada vitamin B1, B2, B3, ya B6 dan seterusnya. Ada vitamin A, ada vitamin E. Nah, ini sangat baik untuk yang namanya penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis. Ya. Dan ini ya sangat baik bagi orang-orang yang terjadi perlemakan di hati. Kalau terjadi perlemakan di hati itu bukan maksudnya ini ada hati, ini nempel lemak, bukan begitu ya. Nah, maksud perlemakan di hati itu adalah hati itu yang mengandung lemak. Nah, kalau hati mengandung lemak, kenapa rupanya? Kalau hati mengandung lemak, maka dia nanti fungsi daripada hati itu akan menurun. Ya, salah satu fungsi untuk menetralkan racun, ya fungsi untuk mengolah ya kolesterol, ya dan lemak dalam tubuh kita, ya fungsi untuk ya menghasilkan cairan empedu, ya dan seterusnya. Jadi ya sekian banyak fungsi hati itu. Jikalau dia nanti berlemak, maka tentunya ya akan menurun. Kalau menurun, tentu akan berefek ke organ lain. Nah, jadi tubuh kita itu adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau rusak satu organ, itu nanti akan ya menyebabkan organ yang lain. Ya, tentunya dia nanti ya ke organ yang terdekat lah dia nanti ya fungsinya ya dia nanti akan kena. Nah, jadi fungsi daripada mega formula itu adalah ya menghabiskan, ya menghilangkan perlemakan di hati. Jadi ya level kita akan kembali normal, ya maka fungsinya akan normal. Nah kemudian kepada penderita TBC, nah ini wajib ini kita berikan, ya. Nah jadi ya banyak lagi. Ya sebenarnya yang berhubungan dengan darah, termasuk dia nanti penyakit tifus dan demam berdarah, ini tetap kita berikan. Nah, pertanyaan, apakah ini hanya berlaku untuk orang yang sakit? Jawabannya tidak. Mencegah lebih bagus ya daripada mengobati. Nah, jika kita konsumsi ini 1 butir 1 hari, maka kita akan memenuhi 120 jenis ya yang ada dalam mega formula ini. Coba bayangkan, ini mengandung yang namanya enzim lipase, peptiase, ya, lipase, peptiase, amilase. Nah, ini akan membantu sistem pencernaanmu. Jadi kalau kita konsumsi ini, ya konsumsi daging banyak, konsumsi kita katakan dia yang berlemak, maka itu akan ya dibantu dibereskan dengan ini. Nah, dengan ya sempurnanya pencernaan di lambung itu akan ke usus, maka sistem penyerapan juga di usus akan maksimal. Kalau sistem penyerapan di usus maksimal, maka dia nanti itu akan dialirkan oleh darah. Maka ya sesuai dengan kebutuhan. Ya jika imunitas, ya tubuh kita dibentuk oleh protein tuh. Ya asam amino yang kita makan. Jadi tidak ada cerita katanya, wah dia sehat, imunitasnya bagus ya kalau dia nanti konsumsi atau makanannya jelek.
Nah, jadi ya seorang yang imunitasnya baik itu ya jika asupan proteinnya cukup. Hanya cukup ya asupan protein? Tidak juga. Dia nanti harus ya itu diolah ya dengan baik di sistem pencernaan kita. Jadi artinya asupannya cukup, ya sistem pencernaannya baik, sistem peredarannya baik, maka itu ya cukup modal untuk yang namanya dia nanti sistem imunitas pada sumsum tulang belakang. Nah jadi ini ya suatu produk yang luar biasa ya ini. Nah jadi untuk yang namanya untuk keturunan maka ini akan kita kombinasikan. Nah jadi ada beberapa rekan kita yang namanya dia nanti ya masalah keturunan ini kita kombinasikan luar biasa. Nah sebenarnya ya terutama laki-laki, misalnya kita katakanlah dia nanti spermanya itu ya hanya bisa 50%, ya atau ya bahkan dia nanti yang bisa kita katakan hidup ya maju ke depan itu ya hanya 25%, ya maka tentunya dengan menggunakan ya ini gabungan ini luar biasa. Dan ini biasanya kita gunakan terapinya itu 3 bulan, ya 3 bulan ya biasanya sudah nampak. Bahkan dia nanti ya kalau dia tidak parah-parah sekali maka dalam 1,5 bulan dia ini akan kelihatan hasilnya. Jadi caranya ya kita mengkonsumsi ini ya dan ini. Nah itu ya kita berikan jeda ya tidak berhubungan badan ya. Nah setelah itu ya maka nanti ada waktunya kita berikan dan ya luar biasa tingkat keberhasilan. Tapi kalau memang karena hal lain misalnya ada kista, ada tumor tentunya, nah itu ya penanganannya tentunya akan berbeda ya, tentunya akan kistanya dulu yang akan kita selesaikan. Nah inilah dia nanti ya produk yang namanya Mega Formula ya, produk yang luar biasa ya, kandungannya juga ya luar biasa ya, dan ini juga ya berfungsi untuk yang namanya vitalitas. Nah selanjutnya kita lihat dia nanti yang namanya produk. Nah ini adalah yang namanya gamasi. Gamasi ini adalah merupakan tripang laut, sering dikatakan dengan tripang emas ya, golden sea. Jadi ini ya memang tripang emas saja. Tripang itu ya ada yang warnanya hitam ya, tetapi yang kita ambil adalah ini tripang emas. Kenapa? Karena kandungan di dalam tripang ini sih sebenarnya banyak dia nanti mineral. Ini banyak mineral ya. Nah jadi ini mirip sebenarnya dengan yang namanya dia nanti Mega Formula. Hanya perbedaannya kalau dia Mega Formula itu ya berasal dari haki, kemudian royal jelly ya, dan ginseng atau tumbuhan. Nah kalau yang ini adalah berasal dari yang namanya dia nanti binatang laut ya, binatang laut ya, yang kita katakan dia nanti itu adalah golden sea cucumber. Nah kalau ini ya timun laut lah kita katakan. Nah jadi ini ya banyak fungsinya. Salah satu adalah yang namanya meredakan ya nyeri. Jadi ini sangat baik untuk orang tua. Nah bentuk-bentuk yang namanya keluhan tulang dan sendi, nah ini sangat baik. Nah jadi ya ada beberapa teman mengatakan ya untuk imunitas ya, untuk demam saya ya itu sebenarnya efek lain, tapi yang keutamaannya ini adalah untuk yang namanya sendi ya. Kemudian nanti ini ya membantu ya orang yang sedang menderita osteoporosis. Nah kalau osteoporosis kan sebenarnya itu kandungan kalsium yang mulai ya menurun ya, artinya tidak seimbang
ya kalsium yang masuk ya dengan kalsium yang keluar, maka dengan menggunakan ini kita mencegah terjadinya pelepasan kalsium tersebut. Ya. Nah, kemudian ya ini nanti ya mempercepat proses penyembuhan luka pada orang yang diabetes. Nah, jadi ya pada saat orang yang diabetes itu misalnya terjadi luka di kaki, ya biasanya di kaki, ya paling ujung. Nah, itu ya kenapa terjadi seperti itu? Nah, sebenarnya ya darah itu tidak mengalir, terhenti, ya sehingga dia nanti ya mau kita berikan pun antibiotik, maka dia nanti luka diabetes itu dia nanti ya sulit untuk sembuh. Nah, ini ya luar biasa ya karena dia nanti sifatnya adalah membasmi bakteri. Jadi kalau di luka itu kan sudah ada bakteri ya. Nah, maka dia nanti kalau kita konsumsi ini ya maka dia nanti bakteri itu nanti bisa ya juga mati. Dan ini ya sebenarnya kalau untuk luka-luka tertentu ya bisa ditabur sih sebenarnya. Nah, cuma ada ya beberapa orang ya tidak mau melakukannya ya nggak ada masalah. Nah, ini untuk yang namanya diabetes. Nah, selanjutnya ya dia merupakan pencegah yang namanya kanker dan tumor juga. Nah, jadi sebenarnya luar biasa produk kita. Artinya ya bukan dari misalnya kita konsumsi keseluruhan ini ya, dari yang namanya green fibrin juga ada kandungan antioksidan, ya dari gamma C juga ada kandungan anti kanker, kemudian dari susu kolostrum juga ada anti kanker. Nah, kemudian kalau omega 3 memperlancar seluruh ya peredaran darah. Maka produk dari nutrisi itu luar biasa sebenarnya untuk ya melindungi kita dari jenis apa yang namanya ya penyakit apapun. Nah, kemudian ya ini juga akan yang namanya dia nanti go out itu asam urat. Nah, jadi apa itu asam urat sebenarnya? Asam urat itu adalah protein. Jadi salah satu asam amino yang namanya purin. Nah, purin itu berasal dari yang enak-enak, jeroan, ya otak. Pokoknya apa yang paling enak, ya itu adalah ya protein kandungannya purin. Nah, permasalahannya adalah ya jika sistem pencernaan kita itu ya memproses purin lebih banyak dari yang semestinya, maka akan diberikan ke darah. Nah, pada saat itu ginjal kita tidak sanggup untuk menyaring, ya maka akan kembali ke darah. Jadi di situ sebenarnya adalah 3 hal. Satu, makanan yang kita makan terlalu banyak purin. Yang kedua, ya kandung sistem pencernaan kita mulai menurun. Yang ketiga, ya sistem ya ginjal penyaringan kita juga ini mulai menurun. Maka kalau 3 hal ini ya klop, maka akan tertimbullah purin terutama di ujung-ujung persendian di kaki. Nah, jadi kalau sudah terjadi seperti ini, maka 3 hal ini harus diperbaiki. Ya, jadi jangan hanya satu. Nah, kemudian kalau kita tambahkan dengan ini, ya maka nanti ini akan ya mempercepat proses penarikan ya purin dari otot-otot kaki ya ujung-ujung kaki ya ke aliran darah. Nah, jadi kalau kita konsumsi ini akan terasa luar biasa sakitnya. Kenapa? Karena purin itu berbentuk kristal sebenarnya. Nah, bentuknya kristal ya garam ya, maka dia nanti kalau akan ditarik maka akan melalui otot ya, otot itu akan terjadi luka. Maka kalau orang yang misalnya kita katakan purinnya tinggi ya, itu dia nanti tidak bisa jalan ya, itu ada di angka misalnya 13 ya yang tidak bisa lagi jalan, maka setelah konsumsi ini maka itu akan lebih sakit. Nah, tetapi setelah 3 hari kemudian itu nanti akan berangsur-angsur, dia nanti akan kembali normal. Nah, jadi ya konsumsilah gamma C ini untuk ya masalah-masalah tulang,
untuk diabetes, untuk orang tua. Nah, jadi kalau orang tua itu ya penebalan tulangnya sudah mulai, artinya apa? Ya sudah mulai terjadi persendian itu cacat, maka ya konsumsilah dengan gamasi, ini sangat baik sekali. Nah, selanjutnya produk selanjutnya adalah yang kita katakan dia nanti ini Palmix. Ya, ini dia nanti ya namanya Palmix. Ini dikatakan dengan miracle food. Ini ya luar biasa. Seandainya dunia percaya ini, maka dunia nutrisi mungkin kemungkinan besar tidak ya sanggup menyediakan untuk kebutuhan manusia. Nah, susu kolostrum ini adalah yang diambil dari sapi 6 sampai 12 jam setelah kelahiran. Setelah itu tidak diambil. Kenapa? Setelah 12 jam ya, maka dia nanti akan menurun ya kandungan imunoglobulin, kandungan growth factornya, kandungan nutrisi menjadi lemah. Itulah yang dikatakan dengan susu biasa. Makanya dikatakan 1 gelas ini setara dengan 1000 gelas susu biasa, pure bread misalnya. Nah, kenapa? Ya, kandungan ya di dalamnya ini. Nah, imunoglobulin yang dari sapi itu, ini nanti ya kita simpan dalam bentuk yang namanya Palmix ini. Nah, ini kalau kita minum itu akan ya berubah. Dikatakan ini adalah ya mengandung bioaktif. Artinya setelah kita aktifkan, maka dia akan aktif dalam tubuh kita. Maka tubuh kita itu nanti akan ya meningkat imunoglobulinnya. Ingat, virus tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Ya, virus itu hanya bisa dibunuh dengan sistem imunitas kita. Ya, maka kalau kekebalan tubuh kita meningkat, maka sistem imunitas kita akan meningkat. Dan ini ya bukan hanya untuk orang yang sakit sih sebenarnya, untuk orang yang butuh ya yang namanya umur panjang, butuh muda ya konsumsi lain. Nah, saya selalu konsumsi ini ya setengah saset satu hari ya untuk membuat ya sistem imun kita ya meningkat. Nah, jadi kalau yang namanya cerita kena flu ya, kalau saya dulu langganan kena flu, itu per 3 bulan harus kena flu. Nah, kalau sekarang tidak. Ya, kemarin saya ada terasa tenggorokan itu ya terasa agak-agak ya panas ya. Nah, saya konsumsi ini ya 2 hari berturut ya inilah saya sekarang. Nah, jadi ini adalah ya produk luar biasa untuk sistem kekebalan tubuh. Dan ini juga kita gunakan untuk orang yang kena stroke maupun jantung. Ya, stroke itu ya sel-sel sarafnya itu akan yang namanya putus atau kita katakan dia rusak. Kenapa? Karena pasokan atau asupan dari darah itu terputus ya sehingga dia nanti ya rusak. Jadi saraf itu sih sebenarnya masa kemasannya hanya 4 jam. Maka setelah 4 jam dia tidak diberikan dia nanti darah, maka dia nanti akan rusak atau mati. Maka akan terganggu dia nanti yang namanya dia nanti saraf gerak dan seterusnya. Nah, untuk itu ya kita menggunakan yang namanya omega 3 ya, kita habiskan dulu penyumbatan pembuluh darahnya. Nah, kemudian kita nutrisi dengan yang namanya dia nanti ini ya Palmix. Palmix ini mengandung yang namanya dia faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhannya itu adalah 100 kali ASI. Artinya ya kalau kita konsumsi ini, maka sel-sel kita itu yang rusak itu akan tumbuh kembali. Nah, makanya orang dia bisa makin muda. Nah, saraf-saraf kita yang sudah rusak akibat pasokan darah yang tidak cukup, maka itu akan kembali. Nah, kemudian ya ini kita aplikasikan ke banyak terutama kasus yang 2 tahun ini yang namanya COVID-19. Nah, jadi sekarang tidak terdengar lagi COVID-19
ya, walaupun ya tetap masih banyak korbannya, tapi tidak dielulukan lagi. Nah, jadi ini sangat membantu, ya. Dan ya ini adalah ya produk yang luar biasa, direkomendasikan untuk seluruh ya masyarakat Indonesia. Seluruh daripada produk-produk ini ya ini sangat baik untuk kesehatan. Ayo Indonesia sehat, go 100 tahun sehat. Mari kita bisa.